Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Saudara-saudara pemirsa IKTV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan Ramadan yang terakhir ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita dapat merasakan 30 hari atau 29 hari penuh beribadah di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah ini. Tentunya di akhir Ramadan ini kita ada perasaan sedih dan bercampur dengan bahagia. Sedih karena kita sudah meninggalkan bulan yang penuh dengan barokah ini, di mana di dalamnya didapatkan pengampunan dosa-dosa kita, di mana di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang didambakan oleh seluruh umat Islam, malam yang apabila kita beribadah di dalamnya, ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalamnya juga pahala dilipat gandakan. Tentunya ketika kita berpisah dengan bulan tersebut, maka sungguh kita sangat sedih sekali, karena belum tentu di tahun yang akan datang kita masih dapat berjumpa di bulan yang penuh dengan barokah ini. Saudara-saudaraku, sahabat IKTV yang dirahmati Allah, kemudian tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita junjungkan pada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, sahabat IKTV dimanapun Anda berada, tentu kita juga merasa bahagia yang luar biasa, karena bulan Ramadan ini menjanjikan kebahagiaan kepada umat Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berada di akhir Ramadan, ketika dia berbuka, ketika dia merayakan hari berbuka puasa, yaitu hari raya Idul Fitri, dan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya. Jika kita bertanya pada siapa saja di dunia ini, baik dia besar, kecil, orang kaya, orang miskin, orang susah, orang yang memiliki kehidupan yang baik, apakah tujuan mereka di dunia ini? Apakah mereka ingin sesuatu yang bahagia ataukah mereka ingin kesengsaraan? Tentu jawabannya kita sepakat bahwa kita inginkan kebahagiaan. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, namun tidak semua orang benar dalam menentukan di mana kebahagiaan tersebut. Dia salah dalam menentukan tujuan hidupnya, tujuan kebahagiaannya. Maka tak jarang kita melihat banyak orang yang terperosok dalam kesesatan, banyak orang yang terperosok dalam kehinaan dunia, karena kebahagiaan yang dia inginkan adalah kebahagiaan yang semu. Kita beri contoh, ada orang yang bahagia kalau dia memiliki harta, tetapi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu, sehingga dia tertipu. Banyak orang yang menginginkan harta yang banyak, sehingga demi untuk mendapatkan harta tadi dia rela melakukan apa saja. Tidak bisa dengan cara yang halal, cara yang baik, maka dia lakukan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara menipu,
dengan cara korupsi, dengan cara mensabotase, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, apakah orang seperti ini bahagia selamanya? Ternyata tidak. Iyalah, dia dapat harta tersebut, namun harta tersebut tidak akan dia bawa mati, tidak akan dia bawa ke dalam kuburnya. Bahkan sebelum dia meninggal saja sudah nampak bahwa harta itu tidaklah miliknya. Anak istrinya, keluarganya, saudaranya, ketika dia terkapar di atas ranjang dalam kondisi sakit pun, keluarganya saja sudah sibuk menghitung-hitung berapa harta warisan yang akan mereka dapatkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada juga orang yang berbahagia karena harta dan tahta, sehingga untuk mendapatkan kebahagiaannya tersebut dia melakukan apa saja, sikut kanan, sikut kiri, serong kanan, serong kiri, pergi ke dukun, tidak masalah, asalkan jadi. Itu prinsipnya. Orang semacam ini, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, kebahagiaannya hanya bertahan dalam periode kepemimpinannya saja, 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Setelah itu dia pasti akan meninggalkan jabatan tersebut. Lalu apakah orang ini bahagia? Ketika dia melepaskan jabatannya tadi, maka hilanglah kebahagiaannya. Ada juga orang yang bahagia karena ketampanannya, karena kecantikannya. Dia senang kalau disebut orang tampan, dia senang kalau disebut orang cantik. Sehingga untuk mendapatkan kecantikan tersebut, ketampanan tersebut, banyak kita lihat orang-orang melakukan operasi plastik, operasi kecantikan. Banyak yang rela merogoh kantongnya ratusan bahkan jutaan untuk bisa mempertahankan atau mendapatkan kecantikan dan ketampanan yang maksimal. Orang semacam ini apakah dia bahagia? Umur 17 tahun mungkin dia masih bahagia. 25 tahun kecantikannya masih nampak. 30 tahun masih kelihatan. Umur 40 tahun, 45 tahun kecantikan tersebut sudah mulai memudar. Maka ketika kecantikannya sudah mulai memudar, kebahagiaannya pun sudah mulai menurun. Sahabat IGTV yang dirahmati Allah, lalu siapakah orang yang bahagia tersebut? Dalam hadis Rasulullah SAW yang kita bacakan tadi, disebutkan bahwa puasa memberikan kebahagiaan kepada orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka puasa dan kebahagiaan ketika nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna daripada hadis ini? Apakah ketika kita berbuka puasa kita mendapatkan kebahagiaan? Secara lahiriah memang orang bahagia ketika dalam menahan lapar 1 hari penuh, menahan haus dan dahaga seharian penuh, lalu dia berbuka pada sore harinya. Pada saat itu muncul rasa bahagia karena dia bisa menyantap makanan dan minuman. Namun saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, ternyata bukan itu saja makna daripada kebahagiaan yang ditawarkan oleh puasa. Kita lihat hewan, binatang, kalau kita suruh puasa 1 hari penuh lamanya, lalu sore harinya kita masukkan dia ke kandang, kita beri minum, kita beri makan, kita beri rumput, pasti hewan tersebut juga berbahagia. Luar biasa dia makan dengan lahapnya. Lalu apa bedanya kebahagiaan tersebut dengan kita manusia? Kalau kebahagiaan itu hanya dipatok pada makanan dan minuman saja, tentu di balik itu ada makna bahwa ketika kita
berpuasa, kita menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dari hal-hal yang tadinya halal bagi kita, tetapi di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan, Allah larang kita untuk melakukan tersebut. Allah larang kita untuk makan yang tadinya boleh. Allah larang kita untuk minum yang tadinya boleh. Tetapi karena ini perintah Allah, kita sami'na wa ata'na, kita taat dan kita kesampingkan hawa nafsu kita. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin, kebahagiaan ketika kita berbuka tersebut adalah simbolis dari kebahagiaan ketika kita mampu menahan hawa nafsu kita, menahan hawa nafsu kita untuk membicarakan orang, menahan hawa nafsu kita untuk gila jabatan, menahan hawa nafsu kita untuk membicarakan aib orang lain, menahan hawa nafsu kita dari syahwat kita. Itulah makna daripada kebahagiaan yang pertama, yaitu kebahagiaan ketika kita bisa menahan hawa nafsu kita. Kita tundukkan hawa nafsu kita kepada peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa saja bisa mendapatkan bahagia. Orang kaya, orang miskin, orang yang punya jabatan, orang yang rakyat jelata, orang yang tampan, dan orang yang buruk rupa. Bisa bahagia. Asalkan apa, saudara-saudaraku? Asalkan dia bisa menjaga nafsunya. Nafsunya dari melanggar peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya orang yang kaya kalau dia tidak memperturutkan hawa nafsunya, dia tidak menghabiskan hartanya di jalan yang diharamkan oleh Allah. Dia menghabiskan hartanya dalam berinfak dan bersedekah. Dia mensedekahkan hartanya untuk pembangunan pondok pesantren, untuk pembangunan masjid. Alangkah indahnya. Alangkah indahnya seorang pemimpin, seorang yang memiliki jabatan yang tinggi. Dalam menjabat dia tidak memperturutkan hawa nafsunya, sehingga dia tidak sewenang-wenang terhadap orang yang ada di bawahnya. Dia menjadi pemimpin yang adil. Alangkah indahnya orang yang memiliki ketampanan, kecantikan, tapi kecantikan tersebut tidak dia gunakan untuk berbuat zina, tidak dia pergunakan untuk membangkitkan syahwat orang lain. Dan begitu juga yang lainnya. Orang miskin, apabila dia tidak memperturutkan hawa nafsunya, itu baik baginya. Orang yang buruk rupa, apabila dia tidak memperturutkan hawa nafsunya, itu baik baginya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kondisi orang muslim itu semuanya adalah baik apabila dia bisa bersabar dan bersyukur, dia bisa mempertahankan kesucian, dia tidak memperturutkan hawa nafsunya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Luar biasa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, urusan orang mukmin ini sungguh menakjubkan, luar biasa. Bagaimana itu terjadi? Idza asabahu sarra syakara fakana khairan lahu, wa idza asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa kebahagiaan, kalau dia mendapatkan sesuatu kesenangan, apa orang mukmin yang dia lakukan? Apakah dia berpoya-poya? Tidak, dia bersyukur kepada Allah. Maka syukurnya tersebut adalah baik bagi orang tersebut. Dan apabila dia ditimpa musibah, dia ditimpa penyakit, dia ditimpa wabah seperti yang kita rasakan sekarang ini, apa yang dia lakukan? Dia tidak mencaci maki Allah, dia tidak menggerutuk, tetapi dia bersabar. Fasabar fakana khairan lahu, maka hal tersebut baik baginya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Dan yang terakhir, kebahagiaan yang ditawarkan oleh bulan Ramadan ini adalah nanti kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya dan yang abadi, yaitu ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan pintu masuk khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu Babur Rayyan. Apabila seluruh orang yang berpuasa sudah masuk, maka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak dibukakan lagi untuk yang lainnya, sebagai penghormatan kepada orang-orang yang gemar melakukan puasa. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah pelajaran yang mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa berbahagia sebagaimana selalu kita mendoakan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kebaikan artinya kebahagiaan, dan itu menjadi tujuan hidup kita. Maka mudah-mudahan dengan momen Ramadan ini kita bisa menjadi orang yang bahagia bagaimanapun kondisi kita, baik kita orang kaya, orang miskin, orang yang rakyat jelata, para pejabat dan lain sebagainya. Kebahagiaan dengan cara kita sendiri, namun tidak melupakan, yaitu jangan memperturutkan hawa nafsu kita. Saudara-saudaraku, sahabat IQTV yang dirahmati Allah, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari diri saya pribadi. Dan terakhir, di akhir bulan Ramadan ini, mewakili Pondok Pesantren Ihyaul Quran, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah melebur dosa-dosa kita di hari yang fitri nantinya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.